Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Manajemen Humas, yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Jumjum Nurbenti MPD dan Ibu Rohmawati SPD MPD. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Membangun Pencitraan Publik. Anggota kelompok 9 yaitu Askia Ramadhaniar, Alroy Renaldo Susetyo, Eka Farida Nur Aziza, Fania Rizky Amalia, dan Intan Purnamasari. Di sini saya Askia Ramadhaniar akan menjelaskan tentang urgensi pencitraan publik. Menurut Grunik dalam HAPNI tahun 2016 menegaskan bahwa pencitraan publik memiliki peran dalam manajemen strategis. Urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 adalah sebuah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Menurut Wahyuni tahun 2018, citra merupakan sebuah perangkat keyakinan, attitude, ide atau kesan mendalam yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Jadi dapat disimpulkan bahwa urgensi pencitraan publik dilakukan guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan, sehingga akan terbentuk kerjasama antar masyarakat dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian pencitraan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, citra adalah gambaran yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang berisi mengenai pribadi dan organisasi. Menurut Jeffkins tahun 2003 menggambarkan citra adalah sebagai kesan, gambaran, dan impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai berbagai kebijakan personel, produk, jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan. Ya, baik. Saya Arroy Renaldo Susetyo akan melanjutkan presentasi dari saudari Askia, yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan pencitraan publik. Menurut Harini dan Karwanto tahun 2014, pencitraan sekolah dimaksudkan untuk membentuk opini dan hubungan yang baik pada masyarakat dan mewujudkan visi dan misi sekolah. Menurut Wijaja tahun 2008, sesuai dengan tujuan dari kegiatan Humas, maka diharapkan terjadinya komunikasi harmonis antara lembaga dengan publiknya, dan juga agar terciptanya citra yang positif dari publik terhadap lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017, merancang atau membangun citra sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berdasarkan visi dan misi sekolah. Kedua, komitmen dalam kebersamaan yang mencerminkan gotong royong di antara semua unsur sekolah yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Yang ketiga, yaitu memberdayakan seluruh potensi yang ada. Yang keempat, kesungguhan dan keikhlasan. Kelima, keterbukaan dan kejujuran. Dan yang keenam, adanya keinginan untuk berubah. Selanjutnya yaitu strategi pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017, strategi pencitraan publik dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui yang pertama, peningkatan kerja kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, keikutsertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan lomba sekolah dan siswa. Yang ketiga, membangun jaringan kerja network dengan orang tua murid dan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu peningkatan layanan akademik dan akademik yang prima dan kepemilikan peringkat akreditasi sekolah yang baik. Selanjutnya yaitu saya Eka Farida Nur Aziza nomor presensi 24 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017 ada beberapa bentuk pencitraan publik di sekolah.
yaitu yang pertama pencitraan yang terkait dengan lingkungan fisik sekolah, yang kedua pencitraan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan, yang ketiga pencitraan yang terkait dengan pembelajaran, yang keempat pencitraan yang terkait dengan sikap dan perilaku warga sekolah, yang kelima pencitraan yang terkait dengan prestasi akademik dan non-akademik sekolah, dan yang keenam pencitraan yang terkait dengan keberadaan alumni. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017 ada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, guru, tenaga administrasi, siswa, dan pemimpin institusi. Yang kedua yaitu pihak eksternal, meliputi birokrasi bidang pendidikan dan governmental organization atau NGO yang peduli dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu interest group yang berkepentingan dengan pendidikan. Yang keempat, mitra-mitra sekolah yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan sekolah, serta lembaga pendidikan mitra yang selama ini bekerjasama dengan sekolah. Pihak luar dari unsur tokoh perorangan yang dapat dilibatkan dalam pencitraan publik adalah elit intelektual atau akademikus, rohaniawan, usahawan, dan industriawan yang selama ini sudah bekerja sama dengan sekolah. Selanjutnya tentang efek pencitraan publik yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Yang pertama yaitu efek yang diharapkan oleh sekolah. Yang pertama, publik dapat mengetahui program, implementasi program, dan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, publik dapat mempersepsi secara positif terhadap program, implementasi program, dan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. Yang ketiga, publik percaya terhadap amanat yang telah ia berikan kepada pihak sekolah untuk mendidik anaknya. Yang keempat, publik merasa memiliki sesuatu yang telah ia harapkan terhadap apa yang telah sekolah lakukan. Yang kelima, publik memberikan tanggapan positif, kritik konstruktif, dan masukan berharga bagi kemajuan sekolah. Yang keenam yaitu publik bersedia memberikan dukungan dan bantuan baik material maupun moral untuk kemajuan sekolah. Yang ketujuh, publik bisa terus-menerus mengawal sekolah agar memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu efek yang tidak diharapkan oleh sekolah. Yang pertama, publik atau masyarakat tidak mengenal atau memahami program-program yang telah dibuat sekolah. Yang kedua, publik menduga-duga dalam hal negatif terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Yang ketiga, publik cenderung mempersepsi atau bertanggapan negatif terhadap program yang dibuat oleh sekolah. Yang keempat, publik merasa ragu dan tidak percaya terhadap sekolah. Yang kelima, publik bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh terhadap keadaan sekolah. Dan yang keenam, publik menolak dan menentang program-program yang telah dikembangkan oleh sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Aristia akan menjelaskan mengenai perilaku pengembangan sekolah yang diharapkan dalam pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono 2017, ada beberapa perilaku pengembangan sekolah yang diharapkan dalam menciptakan pencitraan publik, yakni dalam segi waktu. Tim pengembang sekolah memahami kecepatan waktu sangat penting diperhatikan dalam memberikan layanan kepada publik. Tim pengembang sekolah mengetahui target waktu yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik. Kemudian selalu mengusahakan memberikan layanan kepada publik lebih cepat dari batasan waktu yang ditetapkan. Tim pengembang sekolah jika dirasa perlu meluangkan waktu melebihi waktu yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik. Kemudian, dalam segi relevansi layanan, tim pengembang sekolah dapat memposisikan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di dalam memberikan layanan kepada publik. Juga menyadari keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan keseluruhan layanan yang diberikan. Tim pengembang sekolah harusnya memahami dan mampu mempraktikkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberian layanan kepada publik. Juga hendaklah mendahulukan kepentingan publik sehingga mereka merasakan kepuasan dari layanan yang diterimanya. Dalam segi kecermatan pelayanan, tim pengembang sekolah memahami langkah-langkah kerja yang harus dilalui sebelum memberikan layanan.
menggunakan peralatan bantu untuk kecepatan dan ketepatan proses dalam memberikan layanan kepada publik. Berupaya melakukan cek and recheck atas hasil layanan yang diberikan pada publik. Ikut merasakan atas segala layanan yang dilakukannya, dan juga memiliki inisiatif untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kesalahan atau hambatan atau kelemahan dari layanan pada publik. Kemudian, manfaat dan keramahan. Tim pengembang sekolah menyadari bahwa keberadaan dirinya dapat memberikan manfaat serta keramahan terhadap publik. Tim pengembang sekolah menyadari bahwa tanpa adanya publik, sesungguhnya dirinya tidak akan punya fungsi dan apapun dalam lingkup pekerjaannya. Tim pengembang sekolah hendaklah menyadari bahwa publik adalah segalanya. Karena itu, ia senantiasa berpikir bahwa keberadaan dirinya adalah untuk membantu mereka. Juga harusnya tim pengembang sekolah harusnya merasa bangga dan senang jika persoalan yang dimiliki oleh publik sedikit banyak telah terpecahkan melalui bantuan dan pekerjaan yang ia lakukan. Dan tim pengembang sekolah haruslah menyadari bahwa yang menjadi pelayan adalah dirinya. Karena itu, ia harus bersikap ramah agar apa yang ia lakukan dapat memberikan manfaat bagi publik. Kemudian, responsif dan proaktif. Tim pengembang sekolah senantiasa berpikir dan berangan-angan kapan ia harus melayani publik, bukan sebaliknya. Kapan ia berhenti tidak memberikan pelayanan kepada publik. Tim pengembang sekolah harus menyadari bahwa pekerjaan melayani publik adalah tanggung jawab dirinya sepenuhnya. Tim pengembang sekolah juga haruslah memiliki pemikiran bahwa yang harus ia utamakan dalam memberikan layanan adalah publik. Tenaga pendidik dan kependidikan berusaha agar publik dapat menikmati layanan dengan waktu yang tepat. Ketika ada publik yang kebingungan di saat berproses mendapatkan pelayanan, di sanalah peran harus dijalankan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan. Kemudian tim pengembang sekolah berusaha agar persoalan yang dihadapi oleh klien terkait layanan yang ia dapatkan secepatnya dapat dituntaskan. Tim pengembang sekolah juga harus berusaha untuk mengetahui alur kerja sejawatnya agar ketika sejawatnya berhalangan, ia akan dapat menggantikan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya yakni profesionalitas dan kapabilitas. Tim pengembang sekolah menyusun jadwal secara pribadi untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga seluruh pekerjaannya menjadi tanggung jawabnya benar-benar terencana. Kemudian tim pengembang sekolah hendaklah memahami prosedur dan alur kerja peserta dengan jiwa yang digandung oleh prosedur dan alur kerja tersebut. Tim pengembang sekolah juga senantiasa berpedoman pada alur kerja yang telah ditetapkan oleh atasannya. Juga selalu mencari cara-cara yang tepat dan terakurat tanpa keluar dari koridor dan jauh prosedur yang telah ditetapkan di dalam memberikan pelayanan. Tim pengembang sekolah juga bertindak tenang dan tidak panik meskipun berada dalam tekanan saat bekerja. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari dengan nomor NIM 21314017776. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kiat-kiat dalam mengembangkan brand image lembaga pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, kata merek atau brand memiliki arti yaitu nama dan atau simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual tertentu, serta membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan para pesaing. Sedangkan, image menurut Kotler dan Keller dalam Wiyama tahun 2019, image atau citra adalah kepercayaan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang terhadap sebuah objek. Sebagian besar sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh image suatu objek tersebut. Faktor-faktor pembentuk brand image di lembaga pendidikan menurut Schiffman dan Kanuk dalam Samsudin tahun 2018 yaitu: pertama, kualitas atau mutu yang ditawarkan oleh sekolah dengan program tertentu. Yang kedua, dapat dipercaya atau diandalkan. Yang ketiga, mempunyai kegunaan atau manfaat. Yang keempat, pelayanan berkaitan dengan program sekolah dalam melayani masyarakat. Yang kelima,
Risiko antara untung dan rugi yang didapat oleh konsumen. Yang keenam, harga sesuai dengan tinggi rendahnya biaya yang telah dikeluarkan. Yang terakhir, image dari brand yang berbentuk pandangan, kesepakatan, dan informasi yang berkaitan dengan brand itu sendiri. Menurut Wasesa dalam Samsudin tahun 2018, strategi atau kiat yang harus dilakukan humas dalam membentuk brand image sekolah yaitu 1. Menawarkan janji berupa informasi tujuan sekolah, di mana dalam hal ini mengandalkan kemampuan humas dalam mengirimkan informasi mengenai tujuan sekolah dan keunggulan sekolah kepada pihak-pihak yang dituju melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, memberikan bukti atas informasi yang telah disebarkan. Contohnya, humas harus memberikan kesan yang kuat bahwa informasi yang disampaikan tersebut nyata dan merupakan informasi yang benar kepada wali murid. Nah, itulah materi mengenai kiat-kiat dalam mengembangkan brand image lembaga pendidikan. Dari semua materi yang ada, dapatlah disimpulkan bahwa membangun pencitraan publik merupakan suatu hal yang sangat diperlukan karena tanpa adanya pencitraan publik, sekolah tidak dapat berjalan lancar. Hal ini karena masyarakat sangat berperan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Sekian presentasi mengenai membangun pencitraan publik oleh kelompok 9. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.